خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون Wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun aku tidak mencipta as-samawati ing pirang-pirang langit wal arda lan bumi wa ma lan perkara bainahuma kang ing dalam antara langit dan bumi. Jadi wadahnya saja sudah langit dan bumi, apalagi isinya. Kalau wadahnya saja segitu besarnya, segitu istimewanya, segitu mewahnya, apalagi isinya. Ya kan singarane wadah dengan isi itu kan yang lebih penting isi kan. Antara kulit dengan isi itu kan yang lebih penting isi. Tetapi kalau wadahnya saja sudah istimewa, sudah mewah, berarti kan isinya jauh lebih mewah. Jadi makhluk yang terdapat di antara langit dan bumi ini jauh lebih istimewa dari bumi itu sendiri, dari langit itu sendiri. Ya iya. Apa artinya langit dan bumi kalau nggak ada manusia? Jadi langit bumi itu istimewa, tapi yang lebih istimewa itu ya manusianya. Kalau nggak ada manusia yang membaca langit dan bumi, mau diapakan? Ya bisanya kekuasaan Allah itu terbaca itu kan harus ada yang membaca. Jadi manusia itu makhluk yang paling utama, makhluk yang paling elit ya wajar. Karena itulah makhluk yang tahu akan, makhluk yang mampu merasakan, yang mampu merenungi akan kuasanya Allah. Ya itu kan yang membaca. Ada tulisan, nggak ada yang membaca. Buat apa? Buku numpuk ning pirang-pirang rak. Lemari-lemari buku, rak-rak buku penuh akan buku. Nggak ada yang baca. Apa artinya? Iya kan? Bisanya buku itu menjadi berarti itu kan kalau ada yang baca. Kalau nggak ada yang baca, apa artinya buku? Meskipun bertumpuk-tumpuk, berak-rak, berderet-deret, apa artinya? Begitupunlah langit dan bumi. Dengan segala keistimewaan, dengan segala keluar biasaannya. Apa artinya? Jadi memang istimewa, langit bumi itu istimewa. Gunung-gunung istimewa. Semua alam ciptaan, alam semesta ini istimewa. Tapi itu kan untuk dibaca oleh manusia. Kalau nggak ada yang membaca, ya percuma juga. Ya dalam tanda kutip lah ya, sebenarnya tidak ada yang percuma sih. Aku tidak mencipta langit dan bumi, dan apa yang diantara keduanya la ibina hale wong kang dolanan kabeh. Bi khalqi dzalika kelawan menciptakan mengkonon langit bumi dan seisinya. Utawi la ibin halun iku tarkibe dadi hal.
Bukan iseng-iseng aku menciptakan ini, semuanya ada program, tidak seperti yang diduga, tidak seperti yang diyakini orang-orang ateis bahwa alam semesta itu muncul dengan sendirinya melalui proses evolusi. Berarti itu tidak ada program, muncul datang sendiri tiba-tiba. Walakinna aktsarahum, tapi setuhune mayoritas menungso. Tapi setuhune mayoritas menungso kufar kibara Makkah, tegese piro-piro tokoh kota Mekah. Layak lamuna iku orang ngerti, tidak mampu memahami sapa ikilah aktsaruhum. Jadi dianggapnya datang secara tiba-tiba, apalagi sekarang sudah mulai pendewaan ilmu sains. Ketika ilmu sains, ilmu metafisik sudah ketika ilmu sains sudah begitu berkembang, maka keyakinan tentang evolusi begitu mengakar. Jadi alam semesta itu ya datang sendiri, ya begitu saja, sesuai dengan hukum alam. Ini kan aneh. Alam semesta itu kan dibaca. Kalau dibaca itu ya tentu ada yang memprogramnya. Tulisan aja diciptakan. Sandi-sandi, morse itu kan diciptakan. Tujuannya apa orang menciptakan sandi, menciptakan tulisan? Ya supaya dibaca. Jadi pembacaan itu adalah suatu program. Bukan datang secara iseng. Nah, alam semesta ini kan dibaca, iya kan? Dibaca semua. Allah menciptakan ikan lele, dibaca jadi buku ternak lele, ternak ayam, ternak manuk, ternak kambing, ternak sapi. Itu kan berarti alam semesta itu dibaca. Kalau alam semesta ini dibaca, mesti ada yang memprogramnya, tidak datang secara iseng-iseng. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Tapi ya susah. Perkara model macam ini, bahwa alam semesta itu datang secara sendiri, secara otomatis mengikuti hukum alam, atau ada yang memprogram, itu tidak bisa diputuskan sekarang. Ya orang ateis ya sampai mati pun ibaratnya mati ping pitu, mati yo ping 40. Ya mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa alam itu tidak ada yang menciptakan. Alam semesta itu ya datang secara berproses melalui proses evolusi. Sampai mati yo ping 40, tetap aja orang ateis tidak percaya bahwa alam semesta ini ada yang mencipta. Jadi inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Percuma kita terlalu banyak berdebat di dunia. Tidak akan menyelesaikan, tidak akan menemukan kata sepakat. Inna yaumal fasli setuhune dina keputusan. Keputusannya kapan ini? Mana yang benar? Apakah alam semesta itu diciptakan ataukah datang secara bertahap-tahap melalui tahapan evolusi yang diyakini oleh orang-orang ateis? Inna yaumal fasli yaumal kiamat, tegese dina kiamat. Yafsilu, mutusi Allahu sapa Allah, memberi keputusan fihi ing dalam yaumul qiyamah, bainal ibadi ing dalam antara piro-piro kawula, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pola pikirnya benar, mana yang pola pikirnya tidak benar, mana orang yang pikirannya dianggap sempit, mana yang berpikir luas. Miqatuhum iku batas waktuwe menungso, ajma'ina yo sekabehane menungso. Maksudnya menungso ini kene ki kufar Makkah lil adzabi, karena disiksa. Ya tentu orang yang salah langkah itu ya pasti ada konsekuensinya. Orang salah berpikir, salah berakidah, ya tentu pasti ada konsekuensinya. Bukan Allah kejam, tapi itulah memang ada konsekuensinya. Lil adzabi maring azab ada imikang langkah. Orang salah makan aja bisa berpotensi keracunan. Loh, saya kan nggak sengaja makannya ini salah ini. Ya mau sengaja kek, mau nggak sengaja. Tapi yang terjadi itu salah makan, ya keracunan. Bisa muntah-muntah, bisa muntaber, bisa macam-macam. Orang salah makan, bisa kena gagal ginjal, bisa kena diabetes mellitus, bisa kena kanker. Orang salah makan. Itu akibat orang salah makan. Jadi jangan disalahkan, oh ini dokternya kok kejam banget, kok memvonis saya terkena penyakit ginjal. Jangan salahkan dokter. Itu hukum alamnya sudah begitu. Sudah ada hukum kausalitasnya begitu. Allah menciptakan berbagai macam
hukum. Allah menciptakan hukum syariat. Hukum syariat, tata cara sholat, tata cara ibadah, tata cara wudhu. Allah ciptakan, ikuti hukum syariat. Tapi Allah pun menciptakan hukum-hukum yang lain. Allah menciptakan hukum kesehatan, Allah menciptakan hukum sosial, Allah menciptakan hukum alam, Allah menciptakan hukum ya segala-gala hukum ekonomi, makro dan mikronya. Jadi orang kok sampai salah pikir, mau baik disengaja maupun tidak disengaja, ya mesti ada konsekuensi akibatnya. Orang salah makan aja mesti ada konsekuensinya. Tapi saya nggak sengaja makan racun. Ya meskipun kamu nggak sengaja, yang kamu makan, yang kamu minum racun, ya kamu mesti mati. Ya kan? Keracunan. Yang setidaknya sakit lah. Meskipun nggak sampai mati, minimalnya sakit. Jadi yang namanya hukum kausalitas itu sudah paten itu. Yauma la yughni ing dalam dinane ora nyukupi, ora bisa gawe semugi. Maulan sepo majikan, sepo tuan, an maulan saking tuane, saking batur luket. Maulan itu bisa tuan, bisa bermakna sahabat yang sangat dekat, bisa kolega, maknanya maula, kolega, kawan yang sangat loyal, kawan yang sangat dekat. Ini tidak bisa, masalahnya orang di dunia itu segala urusan bisa diselesaikan dengan jalur pendekatan ya. Tenang baik kita si batu reake. Maling-malingannya mentang-mentang orang punya banyak kolega. Jadi hukum diterjang nggak bisa. Kalau di dunia kamu bisa nerjang hukum, bisa nguasai, bisa memonopoli, bisa menindas orang yang lemah ya, karena kamu punya banyak kolega. Lepas dari jeratan hukum bisa. Jadi di dunia manusia itu sangat membanggakan kawan-kawannya. Tapi ketika di akhirat manusia itu ya sendiri-sendiri, wong mati juga sendiri-sendiri. Mati juga sendiri-sendiri, enggak ada orang mati bareng-bareng. Enggak ada. Meskipun delengannya bareng, tetap aja ada jeda, ada selisih perbedaan. Nah, dan itu mereka mengalami nasib yang berbeda-beda juga. Biqorobatin kelawan sebab kerabat, hukuman dekat, hubungan dekat, atau sodapatin atau perkawanan, baturan. Adalah yang fa'u tegese orang bisa nolak. Ning dunia kamu punya duit, kamu bisa bayar pengacara. Di akhirat nggak ada yang bisa kamu bayar, pengacara yang bisa kamu bayar nggak ada. Laya defa'u kang ora bisa nolak sapa maulan anhu saking maulan. Ora nolak syai'an ing suwiji-wiji, tidak bisa menganulir apapun hukuman. Kalau di dunia singarane pengacara bisa menganulir hukuman atau meringankan hukuman. Syai'an ing suwiji-wiji minal azab saking azab. Wala hum lan ora ana sapa ikilah kufar, orang anak iku yunsoruna iku dibantu. Kalau di dunia itu kan banyak yang membantu. Selama punya duit, selama punya pangkat, meskipun begitu salahnya juga nggak jadi soal. Yamnauna tegese walahum yang surun dah, yung sorun. Walahum yung sorun. Ikuno yang surun ta yung sorun. Ini yang surun, saya salah, ini salah cetak, ini misalnya yang surun. Yang betul ya yung sorun. Ayumnauna tegese dilindungi sapa kufar, mereka nggak bisa dilindungi. Minhu saking syai'. Wa yauma utawi lafad yauma badalun iku dadi badal min yaumil fasli saking lafad yaumil fasli. Ilaman angin wong rahimakang melasi Allahu sapa Gusti Allah. Jadi ada orang-orang yang mestinya dia dihukum, tapi karena dia dapat amnesti, karena dia dapat rahmat dari Allah. Jadi di dunia saja ada hukuman, ada keringanan namanya amnesti. Kebijakan pengadilan melihat bahwa narapidana tersebut sudah mengalami banyak perubahan, maka dikasih sedikit ampunan atau potongan hukuman, amnesti.
ilaman angin wong rahimah kang maringi rahmat Allahu sapa Allah. Wa hum utawi man rahimallah al mukminuna iku pira-pira wong kang iman. Fa innahu maka setuhune kelakuan iku yasfa'u nyafaati ba'duhum sebagian mukminun li ba'din maring sebagian sejene. Bi iznillahi kelawan legalitas saking Allah, kelawan izin saking Allah. Jadi sesama orang mukmin itu bisa saling solidaritasnya berjalan terus sampai ke akhirat. Solidaritasnya orang mukmin bukan hanya terjadi di alam dunia. Orang mukmin itu tingkat solidaritasnya tinggi. Ya iya, tingkat solidaritasnya tinggi. Bagaimana tidak tinggi? Orang mukmin karakteristiknya ketika melihat ada paku di tengah jalan, disingkirkan paku. Itu kan solidaritas kemanusiaannya tinggi berarti. Orang mukmin itu nggak tega kalau ada saudaranya kelaparan. Dia kasih saudaranya makan. Dia ingin sebagaimana dia kenyang, saudaranya pun supaya ikut kenyang. Nah, ini berarti kan solidaritasnya tinggi. Orang yang punya solidaritas begitu, yang memang lillahi ta'ala, bukan karena tujuan politik, membangun rasa kebersamaan lillahi ta'ala. Aku senang orang itu, saya senang bersahabat dengan orang itu. Kenapa? Karena orang tersebut membangun agama Allah. Jadi kita bareng-bareng untuk membangun agama Allah. Nah, ini namanya persahabatan lillahi ta'ala tuh ya begitu. Kalau melihat orang senang, saya senang orang itu karena dia cantik, yaitu bukan lillahi ta'ala. Bukan lillah, yaitu sih karena dorongan manusiawi saja. Persahabat yang lillahi ta'ala itu ya karena saya melihat dia punya komitmen membangun agama. Nah, itu kan berarti lillahi ta'ala. Saya senang setiap orang, siapapun orangnya, yang membangun agama. Nah, ini namanya persahabatan yang lillahi ta'ala. Itu akan terbangun, terjalin terus-menerus sampai ke akhirat. Maka tidak mengherankan bisa saling mensyafaati. Innahu setuhune Allah huwa ya Allah al-azizu iku dat kang menang. Ail ghalibu tegese dat kang menang. Fintiqamihi ing dalam nyiksane Allah. Menyiksa minal kufari saking wong-wong kafir. Jadi kenapa Allah menciptakan neraka juga? Ya memang Allah itu al-aziz. Jadi wajar kalau Allah itu menciptakan neraka. Gagah. Allah itu maha gagah. Kalau zat yang maha gagah tidak punya tempat untuk menghukum, di mana kegagahan? Ya kan, di mana wibawa hukumnya? Negara yang paling makmur sekalipun itu harus menyediakan penjara. Swiss, Belanda, itu negara-negara yang tingkat kriminalitasnya rendah. Apa lantas kemudian tidak usah menciptakan penjara? Tetap aja meskipun kriminalitas mereka rendah, tetap diciptakan, dibangun penjara-penjara. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan marwah kewibawaan suatu negara, suatu pemerintah. Bahkan negara-negara yang sudah aman sekalipun ya tetap ada tentara. Itu. Jangan dianggap ketika suatu negara membangun suatu penjara berarti negara tersebut adalah negara kejam, negara otoriter. Bukan. Yang paling penting dari suatu negara ketika membangun suatu bangunan penjara ya tujuannya untuk memberi kesan bahwa ini adalah negara yang berdaulat. Ini negara yang memiliki marwah dan wibawa. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kami punya alat militer, kami punya alat perang. Meskipun negara tersebut tidak suka perang, ya tetap menciptakan itu. Harus punya alat perang. Kalau nggak punya alat perang, nanti diinjak-injak. Tidak ada marwah kewibawaan. Jadi yang paling utama ketika Allah menciptakan penjara itu, neraka itu bukan berarti Allah itu maha kejam. Persoalannya Al-Aziz. Allah itu Al-Aziz. Allah itu berwibawa. Kalau nggak punya neraka, di mana wibawa? Di mana wibawanya Allah kan? Di mana wibawanya Allah? Secara garis besar, secara umum Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Tapi kalau sama sekali tidak ada neraka, tidak ada punishment sama sekali, ya disepelekan. Nanti Allah disepelekan. Wah, tenang baik. Gusti Allah sih nggak mungkin nyiksa menghukum aku. Akhirnya kan disepelekan Allahnya. Lantas di mana marwahnya? Mana kewibawaan? Padahal Allah itu Al-Aziz, Maha berwibawa. Ayo ghalibu tegese dat kang menang fintiqamihi ing dalam menghukumi Allah minal kufari saking pira-pira wong kafir. Ar-Rahimu tur kang maha welas asih. Welas asih. Jangan ada kesan bahwa Allah itu kejam. Ketika Allah menciptakan penjara, jangan ada kesan Allah itu kejam. Ar-Rahim. Meskipun begitu, Allah itu menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang. Meskipun Allah membangun penjara, tapi menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi kasih sayang. Nah, itu menjunjung tinggi, bukan berarti seperti Korea Utara. Di sini kalau ada orang yang ngantuk, santri ngantuk, bisa dibedil. Kalau di Korea Utara kan, iya kan, menterinya ada, jenderalnya ada yang ngantuk. Presiden lagi ngomong kok ada jenderal ngantuk, udah rudal aja sudah. Korea Utara kan gitu. Namun ini aja santri ngantuk, modelnya hukum Korea Utara wis dibedil santri ya. Dibedil. Tapi kan ini bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara sih wah. Ar-Rahim, Allah itu. Jangan ada kesan ketika Allah membangun neraka lantas Allah itu maha otoriter. Bukan otoriter. Bukan seperti Korea Utara. Ar-Rahim menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang. Fil mukminina kelawan wong-wong kang iman. Inna syajarataz zaqqum. Setunggune wiwitan zaqqum. Dia utawi syajaratuz zaqqum min akhbati syajari. Iku setengah saking paling blesake, paling alane pepohonan. Syajar itu bermakna jamak ya, pepohonan. Kalau syajaratun itu menunjukkan satu pohon. Kalau syajar itu pepohonan. Pepohonan yang paling buruk, al-murri, yang pahit rasanya. Bitihamata ing dalam wilayah Tihamah. Yumbitu nyukulaken ha ing syajarataz zakum Allahu sapa Gusti Allah taala. Allah tumbuhkan tanaman zakum itu fil jahimi ing dalam neraka jahim. Utawi tanduran zakum to'amul asimi iku makanane wong kang kriminal. Makanane orang kriminal. Makanane pendosa. Siapa pendosa itu maksudnya? Waktu ini konteksnya konteks Abu Jahal. Abi Jahlin rupane Abu Jahal. Wa ashabihi lan kanca-kancane Abu Jahal. Dawil ismi kang duweni dosa al-kabiri kang gedean. Kal muhli kayak apa itu endek-endek seperti ampas. Kayak endek-endek kadur diri kadar diyizaiti tegese kayak endek-endeke minyak al aswadi kang ireng. Utawi kal muhli khobarun iku dadi khobar menjadi predikat sanin kang kapintu. Yahli kang umab opo to'am atau ya to'am umab fil butuni ing dalam piro-piro wetek. Waduh, nggak ada makanan lain, tidak ada alternatif lain, satu-satunya makanan ya tinggal tanaman zakum itu, mau tidak mau ya harus dimakan. Tapi sekali dimakan itu mendidih di dalam perut. Utawi yahli tahli, ada bacaan tahli, ada bacaan yahli bil fauqaniyati kelawan tak kang dititiki ning dhuwur. Utawi tahli khobarun salithun iku dadi predikat nomor 3. Wa bitahtaniyati lan kelawan nganggo ya kang dititiki ning sor. Utawi yahli iku halun iku dadi hal minal muhli saking lafad muhli. Kaholyil hamimi kaya umebe banyu panas. Ail ma itu kisi banyu asyadidil hararati kang banget panase. Khudhu ngalapo sapa sira kabeh. Ngalapo ambillah pegang tangkaplah
hu ing al-athim yuqalu tegese diucapaken li zabaniyati maring malaikat zabaniyah. Kudu ngalapo sapa sira kabeh al-athima ing wong kang pendosa. Orang kriminal tadi yang ditangkap sana. Faktilu nuli nyeredo sapa sira kabeh. Seretlah mereka, seretlah kalian hu ing al-athim. Bahasa ini bahasanya seperti itu. Jadi seolah-olah ya begitulah. Jangan dianggap bahwa Allah itu kejam. Sekali lagi singarane siksaan itu ya memang suatu siksaan di neraka itu adalah suatu konsekuensi yang sangat logis. Orang makan tidak bersih, tidak higienis. Tidak higienis. Itu ya kan tentu banyak kuman. Kumannya itu kan merusak kesehatan tubuh manusia tanpa ampun. Tanpa ampun. Jangan lantas kemudian dianggap kejam. Kamunya yang keliru, kamunya yang salah langkah, kamunya yang salah sikap. Orang makan itu harus higienis, tangan ya dicuci dulu, sendoknya yang bersih, wadah makannya yang bersih, baru silahkan makan. Kalau tangan masih kotor, padu mangan baik, yaitu kamu sama dengan memberikan merintahkan virus-virus untuk menggerogoti kesehatan tubuh kamu. Jadi jangan dianggap kejam, ya kamunya sendiri yang salah sikap. Jadi konsekuensi logis. Orang masuk neraka itu konsekuensi yang sangat logis. Sepertinya tanpa ampun, malaikat itu ngebugin apa? Sepertinya tanpa ampun, tapi itu suatu hal yang normal kok. Ya, ketika virus itu menggerogoti tubuh orang kena kanker, itu juga kan tanpa ampun. Itu kan tanpa ampun. Kenapa kok terjadi? Yaitu karena ada satu kesalahan yang dilakukan manusia. Entah sengaja, entah tidak sengaja. Bikasritai faktilu wa dhammi halan domai tak faktulu ai jarru tegese nyeredo sapa sira kabeh ing atim bihil zatin kelawan kasar wa syiddatin lan keras. Kalian lemparlah mereka, kalian lemparlah dia, orang kriminal tersebut, ila sawa'il jahimi, maring tengah-tengahin neraka jahim sana. Kamu lempar, kalian lempar ke tengah neraka, wasatil nari, tegese ing dalem atau maring tengah-tengahin neraka. Jadi tidak ada harapan untuk keluar, tidak ada harapan untuk bisa mentas kalau sudah dilempar ke tengah neraka. Kalau dilempar ke pinggir neraka ya mereka masih punya harapan. Jadi jangan dikasih harapan sedikit pun. Jangan dikasih harapan sedikit pun untuk lolos dari neraka. Dilemparnya ke tengah-tengah. Kalau dilempar ke pinggir-pinggir, dia masih punya harapan. Aduh, saya sakit masuk neraka. Tapi masih di pinggir ya. Mudah-mudahan saya bisa selamat meloloskan diri. Summa subbu nuli ngucuraken sapa sira kabeh. Faqara sihi ing dalam sedhuwure endase al-athim, kepalanya pendosa tersebut kalian curahkan min azabil hamimi ing azab neraka kang panas, ai minal hamimi tegese neraka panas, alladzi la yufariqu kang ora misahi, kang ora ninggalaken hu ing hamim al azabu wa siksa. Fahuwa maka utawi thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim ablahu ikuluwi nandes mimma tinimbang makna fi ayati yusabbu tinimbang ayat makna kang ing dalam ayat yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim wa yuqalu lan diucapaken lahu maring al-athim dzuk nyici panas sira, cicipilah siksa neraka ini. Bahasa merasakan adab itu dengan bahasa dzuk, cicipilah. Tidak dengan bahasa telanlah. Tidak dengan bahasa telanlah neraka ini, bukan, tapi cicipilah neraka. Orang yang singarane nyicipi dengan menelan itu beda. Orang menelan itu nggak begitu kerasa. Orang minum jamu yang pahit langsung telen-telen aja. Minum obat yang pahit langsung diuntal gitu kan, kerasa pahitnya? Ya enggak. Obat yang pahit, kalau kapsul yang pahit kalau sekali telan itu kan enggak kerasa pahit. Tapi kalau dicicipi
Masakan dicicipi, nggak langsung Makan. tidak dimakan. Tidak, bahasanya di sini bukan kul dalikal azab atau makanlah itu. Enggak disuruh dimakan, tapi cicipi. Orang kalau nyicipi itu semuanya kerasa. Masakan ketika dicicipi itu manisnya seberapa, asinnya seberapa, asamnya seberapa, ketahuan semua. Jadi setiap detilnya azab neraka itu dirasakan. Setiap detilnya, setiap partikel yang paling kecil azab neraka itu terasa. Tidak ada yang masuk begitu saja. Jadi ini kan lebih apa namanya tuh, rasanya itu kan lebih berasa. Untuk merasa akan siro ai al azab tegese ing azab. Innaka setuhune siro anta yasiro al azizu iku wong kang mulia, wong kang elit, wong kang berwibawa, al karimu kang ya mulia. Bizakmika menurut persangkaan siro, kelawan penyanai siro. Kamu wahai Tuhan Raja yang maha mulia berwibawa, ini silahkan hidangan cicipilah. Hidangan ini hidangan neraka. Ini untuk tahakum, istihza, untuk mengolok-olok. Wa qaulika kelawan ucapan siro, ma baina jabalaiha a'azzu wa akramu minni. Ma baina jabalaiha ora ana iku ing dalam antara gunung loro ni Mekah. A'azzu utawi wong kang luwih berwibawa, wa akramu lan luwih elit minni tinimbang ingsun. Saya ini enggak ada yang lebih elit dari saya, kata Abu Jahal. Wa yuqalu, dikatakan lahum maring kufar Mekah, inna hadza setuhune iki azab alladzi tarawna kang ningali sapa sira kabeh, azab yang kalian lihat semua itu, bayane minal azabi, bayane azab, ma iku adalah hasil kuntum kang ana sapa sira kabeh bihi kelawan ma. Tam taruna iku ragu-ragu sapa sira kabeh. Fihi ing dalem ma ay tasyukuna tegese ragu sapa sira kabeh. Yang kalian ragukan ini ya hasilnya ya begini ini. Kalian kan ragu setelah mengalami kena corona sendiri gimana? Tadinya kan nggak percaya. Sudah nggak ada sih corona. Ternyata kena sendiri. Masya Allah ya, kalau begitu udah benar-benar memang ada sih. Ya entah beritanya terlalu dibesar-besarkan atau enggak sih, itu urusan lain. Tapi memang ada. Setelah merasakan sendiri, tadinya orang nggak percaya, Masya Allah iya benar terjadi. Rasanya sampai sesak napas, sampai apa. Baru setelah merasakan, ya inilah. Orang yang tidak berhati-hati setelah ada warning ya mesti akan mengalami. Innal muttaqina setuhune wong-wong kang takwa. Fi maqamin iku ing dalam tempat ay majlisin tegese ing dalam majlis. Aminin kang aman. Yukmanu kang dirasa aman fihi ing dalam majlis al khaufu apa rasa tidak takut disita oleh bank. Ya kan. Kalau ning dunia kan wong sugih. Tapi itu rumahnya masih kredit, wah ya itu bukan maqamin amin. Orang kaya surat rumahnya diserahkan ke bank buat nyari utang, ya itu berarti bukan fi maqamin amin. Orang yang kredit itu bukan maqamin amin. Sewaktu-waktu bisa disita kalau tidak mampu mencicil, kalau mampu tidak mampu mencicil, sewaktu-waktu bisa disita. Apalagi rumahnya rumah jondol di tengah perkotaan, rawan digusur. Namanya bukan maqamin amin. Taruh rumahnya rumah gedong, tapi suratnya disekolahin ke bank. Itu bukan maqamin amin. Dapat rumahnya KPR, itu bukan maqamin amin. Maqamin amin itu rumah ya aman sudah. Kemungkinan untuk digusur ya enggak, kemungkinan disita bank ya enggak ada. Ya, ini namanya maqamin amin. Orang kan pengennya maqamin amin. Ya kan? Orang itu kalau bisa maqamin amin. Jangan sampai kita punya rumah tapi kemudian rawan disita oleh bank.
Itu namanya bukan makomin amin. Namun takin fi makomin amin. Cari tempat yang nyata, jelas, aman. Sorga itu karakteristiknya begitu, bukan hasil kredit. Sorga itu kontan, bukan hasil KPR. Kalau KPR ya itu tadi rawan. Fi jannatin ing dalam piro-piro kebun, basatina tegese ing dalam piro-piro kebun. Wa uyunin lan piro-piro sumberan mata air. Sorga itu kan hakikatnya itu kan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Seperti apa sorga itu? Entah, belum ada mata yang pernah melihat, belum ada telinga yang pernah mendengar. Tapi bahasa Al-Quran menceritakan gambaran umum sorga itu ya fi jannatin wa uyun. Di sana ada ladang yang menghampar hijau. Di sana ada hamparan tanaman yang menghijau. Sungai-sungai sumberan mata air yang jernih. Sorga itu gambarannya seperti itu. Jadi orang yang mampu masuk sorga itu orang yang suka akan, yang mencintai alam semesta. Orang yang pantas masuk sorga itu tentu orang yang mencintai, yang selaras dengan alam semesta. Selaras terhadap hukum syariat. Tentu itu tidak bisa dipungkiri. Harus selaras. Yang namanya orang Islam itu kan selaras.